Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, diberkatilah pelayanan ini dari awal hingga akhir. Nama Tuhan yang dimuliakan. Roh Kudus datanglah, lawatlah setiap kami yang hadir di live streaming ini. Berjumpa dengan Engkau, Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Sebentar. Ya, shalom, shalom semuanya. Ada Ibu Esther, hore, shalom. Ada Kakak Aida, Ibu Linda, dan semuanya. Ada Kakak Sherlyn, halo Sherlyn. Ya, kemarin sudah didoakan Sherlyn. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya mengucap syukur sekali ya sama Tuhan sudah membebaskan Sherlyn ya. Saya ingat Sherlyn itu waktu saya mendoakan Sherlyn itu, saya ingat saya waktu zaman dulu ya. Saya berpikir andai saja dulu ada yang mendoakan saya gitu ya. Dan saya mengucap syukur Tuhan sudah menjamah Sherlyn ya, puji Tuhan. Oke Bapak Ibu, mari kita naikkan pujian ini. Katakan kasih setiamu yang kurasakan. Kita datang kepada Tuhan, kita mengucapkan syukur kepada Tuhan. Shalom Ibu Mercy, Kakak Orlando, Shalom semuanya, Kakak Lubius Seni, Ibu Evi Lampus. Mari kita naikkan pujian. Yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru, kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah Ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah Ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Kasih setia-Mu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima selalu membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah kami ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah Ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah kami ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah Ku balas Tuhan selain
puji dan sembahkan. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu, dengar apa kamu balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apa kamu balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Dengan apa kamu balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Selain puji dan Terima kasih Tuhan Yesus, kami hendak selalu mengingat-ingat perbuatan-Mu yang ajaib yang Kau sudah nyatakan dalam kehidupan kami. Kami hendak terus-menerus mengucap syukur untuk pertolongan-pertolongan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami hendak mengingat-ingat selalu kebaikan-Mu dan bersyukur kepadamu. Bapak Ibu, mari kita naikkan pujian ini. Katakan punyamu-lah. Punyamu-lah kebesaran dan kejayaan, ya Tuhan. Punyamu-lah kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Segala yang di langit dan yang di bumi kepunyaanmu. Hosana bagi Sang Raja, Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Ya Tuhan, punyamu-lah kebesaran dan kejayaan. Ya Tuhan, punyamu-lah kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Segala yang di langit dan yang di bumi kepunyaanmu. Hosana bagi Sang Raja, Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Hosana bagi Sang Raja, Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia.
bagi sang raja. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Hosana bagi sang raja. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Hosana bagi Dia. Haleluya, puji Tuhan. Bapa di surga, terima kasih pagi hari ini kembali kami datang kepadamu dengan kerinduan. Roh Kudus, mari kiranya taruhlah kata-katamu Tuhan di bibir mulut hamba ini, karena kami rindu, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, mari kiranya Engkau juga lawatlah setiap kami yang ada di live streaming ini, terangi kami dengan kebenaran firman-Mu, segala kuasa-kuasa yang menghalangi kami untuk mengerti firman Tuhan saat ini hancur patah dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang take over, Engkau yang ambil kendali dari awal hingga akhir pelayanan ini. Nama Tuhan yang dimuliakan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, ada Kakak Dewi. Ya, selamat bergabung dan semuanya. Kakak Magnomara, Kakak Lubiuseni, Kakak Lando, Kakak Steven, selamat bergabung. Ibu Susana, Ibu Eli, senang bisa berjumpa kembali ya pagi hari ini. Ya, Bapak Ibu, kembali kita akan membahas tentang apa sih itu takut akan Tuhan ya. Karena sesungguhnya kalau engkau punya roh takut akan Tuhan ini, kata firman Tuhan, engkau tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Bahkan singa-singa muda merana kelaparan. Tetapi orang-orang yang takut akan Tuhan, yang mencari Tuhan, tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Nah, seringkali kita mendengar ya takut akan Tuhan, takut akan Tuhan. Tetapi seperti apa sih orang yang takut akan Tuhan itu? Ya, kemarin-kemarin saya sudah membahas ya beberapa hal mengenai takut akan Tuhan, mengenai bagaimana kita menjaga lidah kita dari yang jahat, dari hal-hal yang menipu. Ya, karena lidah kita itu bisa mengendalikan sesungguhnya seluruh tubuh kita, bahkan mengendalikan seluruh kehidupan kita, masa depan kita. Dan kemarin kita bahas apa? Ayo, ada yang ingat kemarin kita bahas apa? Kita bahas tentang meninggalkan kejahatan, ya kan? Oke, meninggalkan kejahatan. Itu kemarin-kemarin ya, bukan kemarin. Itu kemarin-kemarin kah? Apa kemarin ya? Ayo, yang ingat siapa? Oke, sekarang kita maju ya. Masih tentang meninggalkan kejahatan sedikit ya. Saya rasa sudah cukup kali ya, sudah banyak ya kemarin ya. Ya, intinya dari pembahasan kemarin adalah segala sesuatu yang jahat yang kita lakukan itu sebetulnya kita sedang melakukannya untuk diri kita sendiri. Kita nggak paham bahwa hal itu akan menimpa kita kembali di masa yang akan datang. Intinya itu, dan saya percaya Bapak Ibu lengkap ya semuanya. Saya sudah memberikan ayat-ayat firman Tuhannya sehingga Bapak Ibu tahu bahwa kebenaran yang saya sampaikan ini bukan dari bisa-bisanya Ibu Ciara, bukan, tetapi dari firman Tuhan. Saya juga menyaksikan kesaksian pribadi saya kan, ketika saya diizinkan Tuhan untuk bisnis saya habis ya,
Dan Tuhan menunjukkan kenapa akar masalahnya sampai si jahat punya pijakan untuk menghabisi saya gitu kan. Nah, ya kan, saya percaya apa yang saya sampaikan kemarin dan apa yang saya saksikan kemarin itu sungguh-sungguh membuat Bapak Ibu semua sama-sama punya keinginan untuk lari ya. Karena itu adalah istilahnya pintu gerbang ya bagi si jahat untuk mencuri, membunuh, membinasakan kita. Seperti yang tertulis di Yohanes 10 ayat 10. Jadi barang siapa sesungguhnya menjaga kehidupannya, menjaga hatinya, menjaga perbuatannya, perkataannya, seturut dengan firman Tuhan, sesungguhnya orang tersebut sedang berjalan di dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Ya, oke. Yang selanjutnya, apa sih ciri-cirinya orang yang takut akan Tuhan itu? Mazmur 112 ayat 1 berkata seperti ini. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Nah, Mazmur 112 ayat 1 berkata, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, ya, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Berarti orang yang takut akan Tuhan itu sangat suka kepada segala perintahnya. Nah, kemudian kita akan baca di ayat yang ke-5 dan yang ke-9. Jadi kita tahu ciri-cirinya orang yang dikatakan takut akan Tuhan ya. Ya, kita tahu bahwa orang yang takut akan Tuhan itu sangat suka kepada perintahnya. Tetapi ciri-cirinya seperti apa yang ditekankan di Alkitab? Ayat yang ke-5 berkata seperti ini. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Nah, dalam bahasa Indonesia itu dikatakan sewajarnya ya. Itu dikatakan dengan kehati-hatian, dengan hikmat Tuhan, dengan discernment. Discernment itu ya hikmat ya, dengan pimpinan daripada Tuhan, itu arti sesungguhnya ya. Nah, dikatakan ciri-ciri orang yang takut akan Tuhan itu dia selalu menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dengan sekali lagi dengan pimpinan hikmat daripada Tuhan ya. Kalau enggak, engkau akan dihabisi sama seperti saya. Saya itu dulu waktu Tuhan pertama ngegembleng saya untuk ya benar-benar sungguh-sungguh cari Tuhan, dan saya itu ya dalam hati saya ada sesuatu, saya percaya itu roh Allah ya, yang membuat saya selalu mau gak mau taat sama firman. Sekali lagi bukan saya ya, dengan kekuatan saya sendiri saya gak bisa, tetapi oleh karena roh Allah yang memampukan saya. Jadi ya saya juga termasuk orang yang ya gampang berbelas kasihan ya, dan karena itu ya memang waktu awal-awal sering dimanfaatkan orang. Tetapi ya setelah waktu berlalu saya banyak belajar sebelum memberi itu ya pakai hikmat Tuhan gitu ya. Ya, oke, saya tidak akan membahas itu ya. Tetapi saya mau menekankan ciri-cirinya orang yang takut akan Tuhan itu penuh dengan belas kasihan ya. Dan ayat ke-9 saya bacakan, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Nah, inilah ciri-cirinya orang yang takut akan Tuhan. Kita gak bisa berkata bahwa kita ini orang yang takut akan Tuhan, tetapi pelitnya luar biasa gitu. Gak bisa, mohon maaf ya, saya tidak menghakimi, tetapi ini adalah firman Tuhan. Bahkan dikatakan di perjanjian baru, orang yang pelit itu, orang yang kikir itu tidak mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Ya, kata Bu Esther, cerdik juga boleh ya, boleh ya. Tetapi bisa saya saksikan Bapak Ibu ya, meskipun saya memang ketipunya banyak ya, karena atas nama belas kasihan ya, saya itu ketipunya banyak, tetapi saya bisa saksikan karena hati saya benar, saya memberi dengan belas kasihan. Saya bisa pastikan bahwa Tuhan itu ya
tidak pernah, maksud saya, Tuhan itu tidak buta, Tuhan itu tahu isi hati kita, dan Tuhan tidak pernah lalai menepati janji firman-Nya. Kata firman Tuhan, orang yang berbelas kasihan kepada orang susah, orang miskin, dia itu sedang memiutangi Tuhan. Dan saya bisa pastikan bahwa Tuhan membayar setiap sen yang saya bagikan kepada orang-orang susah. Entah kena tipu entah nggak kena tipu, entah benar-benar. Tetapi apapun yang saya berikan atas dasar belas kasihan itu, ya saya bisa pastikan dan saya bagikan kepada Bapak Ibu bahwa Tuhan sudah membayar semuanya itu. Bapak Ibu, siapa sih yang bisa memiutangi Tuhan? Siapa sih? Ya, kalau engkau tahu isi hati Tuhan, bahwa Tuhan itu selalu ada pada orang-orang yang orang-orang yang susah, orang-orang yang terlupakan. Itu adalah isi hatinya Tuhan sesungguhnya. Dan ketika sesungguhnya ya Bapak Ibu, ketika engkau mengasihi mereka, ketika engkau menolong mereka, sesungguhnya engkau itu sedang mengasihi Tuhan. Dan Tuhan itu senang sekali ketika kita melakukan hal-hal tersebut. Bahkan Bapak Ibu ya, kalau engkau tahu di kitab Matius 25 ya, tentang penghakiman di hari-hari terakhir. Di hari-hari terakhir ya, bukan hanya saja orang-orang di luar Kristen. Maksud saya bukan hanya saja orang-orang yang percaya, maksud saya orang yang tidak percaya Tuhan yang dihakimi, tetapi orang-orang percaya juga dihakimi. Bapak Ibu bisa lihat di Matius 25, di hari-hari terakhir itu, ya Tuhan akan memisahkan kita, ya seperti memisahkan domba dan kambing. Ini berbicara tentang penghakiman dalam umat Tuhan, dalam rumah Tuhan, bukan penghakiman di luar Tuhan, ya kan? Ini berbicara tentang Anda dan saya, bahwa di hari-hari terakhir pada saat hari penghakiman itu, Tuhan akan memisahkan yang domba di sebelah kanannya, yang kambing di sebelah kirinya, ya kan? Nah, kepada orang-orang yang di sebelah kanannya, dia berkata, masuklah kepada kerajaan Allah yang sudah dipersiapkan ya sejak awalnya. Nah, kenapa? Karena si domba-domba ini, ya kepada si domba-domba ini Tuhan berkata, pada waktu aku lapar, engkau memberi aku makan. Pada waktu aku haus, engkau memberi aku minum. Pada waktu aku tidak punya pakaian, engkau memberi aku pakaian. Pada waktu aku sakit, engkau mengunjungi aku. Pada waktu aku di penjara, engkau mengunjungi aku. Nah, ini sebetulnya isi hati Tuhan, ya kan? Dan si domba-domba itu berkata, kapan Tuhan aku melihat engkau lapar dan aku memberi engkau makan. Dan selanjutnya, dan kemudian Tuhan berkata, kepada salah seorang yang paling hina ini, apa yang kau lakukan kepada salah seorang yang paling hina ini, sebetulnya engkau sudah melakukannya untuk aku, ya kan? Bagaimana caranya sih kita bisa memberi makan Tuhan? Luar biasa kan firman Tuhan ini. Bagaimana sih caranya kita bisa memberi kepada raja di atas segala raja? Bukan? Nanti saya akan bahas ya tentang pemberian kepada raja di atas segala raja. Ya nanti, sekarang sedang bahas tentang takut akan Tuhan dulu ya. Itu satu khotbah sendiri, itu luar biasa Bapak Ibu kalau engkau paham ini ya. Engkau paham ini, engkau tidak akan pernah kekurangan sesuatu pun yang baik kalau engkau paham ini ya. Ya bagaimana caranya sih kita bisa memberi kepada Tuhan, Raja di atas segala raja. Bapak Ibu, kalau kau punya kesempatan aja ya memberi kepada presiden gitu ya, dikenal oleh presiden, pasti kau akan memberikan yang terbaik dong. Malu dong ya kalau ngasih yang asal-asalan, bukan? Ya kan? Tetapi tahukah bahwa Bapak Ibu, Anda dan saya setiap hari punya kesempatan untuk memberi yang terbaik kepada
raja di atas segala raja, kepada Tuhan ya. Dan dari hal-hal yang sederhana, ketika engkau peduli, ketika engkau mengasihi orang-orang yang papa di sekelilingmu, orang-orang yang sedang benar-benar membutuhkan pertolongan ya, ketika engkau menolong mereka, engkau sesungguhnya sedang menjamu. Bahkan di antara kita tidak tahu kita sedang menjamu para malaikat, ya kan? Masih ingat bagaimana Abraham, ketika Abraham ya masih bergumul untuk kepengen punya anak, dan apa yang dia lakukan setahun sebelumnya, dia itu menjamu para malaikat dan sebetulnya menjamu Allah sendiri yang sedang turun ke bumi, yang sedang mau memantau kota Sodom dan Gomora untuk melihat apakah benar kejahatan mereka itu seperti yang dilaporkan, ya kan? Dan apa yang Abraham lakukan? Abraham menjamu mereka, orang asing ini, memberikan dari menyembelih domba, korban domba sembelihan yang terbaik, ya kan? Memberikan tepung roti, membuatkan roti yang terbaik dan menjamu malaikat ini, dan tanpa dia ketahui, tanpa dia sadari bahwa itu adalah malaikat Tuhan dan Tuhan sendiri. Dan sejak hari itu, karena apa yang dia berikan kepada ya malaikat-malaikat Tuhan itu, karena Abraham gak paham, gak tahu bahwa dia sedang menjamu malaikat, ya kan? Dan apa yang terjadi oleh karena perbuatan baiknya itu, maka Abraham ya diberitahukan oleh Tuhan bahwa tahun depan istrimu Sarah akan mengandung, ya kan, melahirkan anak kan. Coba kalau dia tidak melakukan perbuatan kecil, perbuatan baik itu, apa dia akan mengalami janji Tuhan itu termanifestasi? Mungkin iya, karena Tuhan itu adalah setia ya, pasti iya, karena Tuhan itu adalah setia. Tetapi mungkin dia perlu nunggu lagi. Kita nggak tahu ya waktunya, waktu manifestasinya janji Tuhan itu. Mungkin dia perlu nunggu lagi, ada delay lagi, mungkin 5 tahun lagi, mungkin 10 tahun lagi. Ya kan, kita tidak pernah tahu. Tetapi perhatikan Bapak Ibu ya, perbuatan-perbuatan baikmu itu mungkin yang akan men-trigger terobosanmu, mukjizatmu, apa yang kau rindukan. Ya mungkin Anda yang sudah lama berdoa ya meminta sesuatu, coba periksa ya. Mungkin perbuatan-perbuatan baikmu itu yang akan menjadi pintu, menjadi trigger bagaimana engkau akan mengalami mukjizat-mukjizat Tuhan. Oke, saya balik lagi ya kepada firman Tuhan. Jadi ciri-cirinya orang yang takut akan Tuhan itu yang menaruh belas kasihan, selalu membagi-bagikan kepada orang susah. Dikatakan kebajikannya tetap untuk selama-lamanya, bahkan tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Ini berbicara tentang perkenanan Tuhan, berbicara tentang promosi Tuhan di dalam kemuliaan. Ini berbicara tentang Anda dan saya menjadi terang dimanapun kita ditempatkan. Perhatikan kenapa Ayub dikatakan orang yang paling saleh. Mari kita lihat ya, Ayub 1 ayat 1. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Perhatikan Bapak Ibu, dituliskan bahwa Ayub itu takut akan Allah. Kita mau belajar bukan dari Ayub kan, yang saya sudah seringkali bagikan bahwa Ayub ini orang yang paling berhikmat sebelum Salomo. Ya, dikatakan dia itu takut akan Allah. Ciri-cirinya seperti apa sih? Kenapa Ayub dikatakan orang yang takut akan Allah? Ya Bapak Ibu, kalau engkau punya waktu yang kau baca kitab Ayub ini, luar biasa ya, kita belajar banyak dari Ayub. Oleh sebab itu, kenapa Tuhan sampai membanggakan kepada si jahat? Apakah engkau sudah lihat hambaku Ayub ya sampai dibanggakan? Kenapa? Ayo kita belajar ya. Ayub 31, saya baca dari Ayub 31 ayat 13 ya.
Dikatakan seperti ini, "Jikalau aku mengabaikan hak budakku laki-laki atau perempuan, ketika mereka berperkara dengan aku, apakah dayaku kalau Allah bangkit berdiri? Kalau ia mengadakan pengusutan, apakah jawabku kepadanya? Bukankah ia yang membuat aku dalam kandungan, membuat orang itu juga?" Perhatikan betapa Ayub itu paham sekali bagaimana dia harus memperlakukan sesamanya manusia. Ya kan? Bagaimana dia paham bahwa Tuhan adalah pencipta dan walaupun mungkin kita posisinya lain ya, ada karyawan, ada bos, ada ya dalam society, dalam masyarakat, posisi kita lain-lain. Tetapi perhatikan betapa Ayub menghormati, betapa Ayub tahu ya bagaimana cara memperlakukan sesamanya. Masih ingat cerita tentang orang Samaria yang baik hati? Di Perjanjian Baru pun sama kan? Bagaimana Tuhan menekankan, siapakah tetanggaku, siapakah sesamaku? Ya, sesamaku itu adalah orang-orang yang ada di sekelilingku. Bagaimana cara kita menolong sesama, bagaimana cara kita mengasihi sesama. Itulah sesungguhnya ya, keadilan itu sesungguhnya yang Tuhan cari dari kita. Oke, saya lanjut lagi sebelum saya bagikan firman Tuhan yang lain ya. Bukankah ia yang membuat aku dalam kandungan, membuat orang itu juga? Bukankah satu juga yang membentuk kami dalam rahim? Jikalau aku, perhatikan ayat ke-16, jikalau aku pernah menolak keinginan orang-orang kecil, menyebabkan mata seorang janda menjadi pudar, atau memakan makananku seorang diri, sedang anak yatim tidak turut memakannya. Perhatikan ayat ke-18. Malah sejak mudanya aku membesarkan dia seperti seorang ayah, dan sejak kandungan ibunya aku membimbing dia. Ayat ke-19, jikalau aku melihat orang mati karena tidak ada pakaian, atau orang miskin yang tidak mempunyai selimut, dan pinggangnya tidak meminta berkat bagiku, dan tidak dipanaskannya tubuhnya dengan kulit bulu dombaku, jikalau aku mengangkat tanganku melawan anak yatim, karena di pintu gerbang aku melihat ada yang membantu aku, maka perhatikan kata Ayub ya, ayat ke-22, biarlah tulang belikatku lepas dari bahuku, dan lenganku dipatahkan dari persendiannya, karena celaka yang daripada Allah menakutkan aku, dan aku tidak berdaya terhadap keluhurannya. Perhatikan Bapak Ibu, betapa Ayub paham sekali bagaimana dia seharusnya memperlakukan orang lain, bahkan memperlakukan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Bagaimana dia paham sekali berlaku adil. Berlaku adil itu ya contohnya ya kalau bos ya sama karyawan ya adil gitu ya. Adil itu ya kalau memang misalnya karyawannya butuh, maksudnya karyawannya seharusnya mendapatkan upah yang sesuai, ya harusnya yang sesuai itu yang diberikan oleh bosnya, bukan begitu? Dan keadilan juga berbicara tentang keseimbangan, kesetaraan, di mana yang memiliki lebih bisa menolong orang yang susah. Ini berbicara tentang keseimbangan. Tentang keseimbangan itu juga dibahas di kitab Korintus ya, di 2 Korintus 8 ayat 13. Rasul Paulus juga berbicara tentang keseimbangan, bagaimana kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Ini Rasul Paulus juga membahas di Perjanjian Baru. Jadi Bapak Ibu ya jangan berpikir bahwa ini Perjanjian Lama gak berlaku lagi di Perjanjian Baru. Sama ya, Tuhan Yesus juga berbicara tentang orang Samaria yang baik hati, ya kan? Ini sama sebetulnya prinsip firman Tuhan, entah Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, sebetulnya prinsipnya sama.
cuman ya apa ya istilahnya ya berbeda gitu ya, tetapi ya sama, intinya itu sama. Ketika orang mau berbelas kasihan dan melakukan keadilan, sesungguhnya orang tersebut sedang melakukan inti daripada isi hatinya Tuhan. Ya, sesungguhnya Bapak Ibu, ya pintu terobosan kita itu ya itu tadi, ketika kita mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Masih ingat Yesaya 58 yang saya bagikan tentang puasa? Masih ingat? Yang kuinginkan bukan puasa seperti itu, kata firman Tuhan. Yesaya 58, ayolah kita buka ya sama-sama ya. Yesaya 58. Bukan berarti hari ini udah gak perlu puasa ya Bapak Ibu, tetapi intinya ya percuma kalau kita puasa, tetapi apa yang kita lakukan itu jauh daripada isi hatinya Tuhan. Itu loh maksudnya ya. Waktu awal mulanya saya disuruh sama Tuhan puasa ya. Nah, Tuhan mengajar banyak kepada saya mengenai Yesaya 58 ini. Ya, saya bacakan ya sedikit aja ya. Saya memang sudah pernah membacakan bagi Bapak Ibu, tetapi saya ya rindu untuk membacakannya lagi kepada Bapak Ibu ya. Puasa itu artinya apa sih? Merendahkan diri di hadapan Tuhan ya kan. Nah, oke, saya membacakan dari Yesaya 58 ayat yang kelima. Ayat yang keempat deh ya. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Bapak Ibu, kita puasa itu supaya kita doa-doa kita didengar Tuhan, bukan? Nah, sesungguhnya apa sih yang menyenangkan hati Tuhan? Sesungguhnya apa sih yang membuat pintu-pintu terobosan dalam kehidupan kita, yang membuat kegelapan kita menjadi terang menderang, yang membuat jalan-jalan yang tertutup terbuka? Sesungguhnya kuncinya apa sih? Ayo kita belajar dari firman Tuhan ya. Dikatakan Yesaya 58 ayat 5 berkata seperti ini. Saya loncat aja ya, kepanjangan ya. Ayat yang ke-6 ya, saya bacakan Yesaya 58 ayat ke-6. Bukan berpuasa yang kukehendaki, ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman, melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar, dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Perhatikan, ini isi hatinya Tuhan. Sama kan seperti yang Ayub lakukan, bukan? Sama kan? Makanya Ayub begitu dikenan oleh Tuhan, karena dia mengerti banget isi hatinya Tuhan. Bapak Ibu ya, saya itu andai saja waktu zaman dulu gitu ya, ada orang yang ngajar seperti ini, wah saya mungkin menjadi orang yang sangat berbeda puluhan tahun yang lalu gitu ya. Tetapi sayangnya kayaknya saya nggak pernah mendengarkan pengajaran-pengajaran seperti ini ya. Mungkin di gereja saya gitu ya. Ya mungkin di gereja saya rasa di gereja Bapak Ibu pastinya nggak seperti ini ya. Tetapi andai saja ya, puluhan tahun yang lalu waktu awal saya muda gitu, ada yang ngajarin saya seperti ini ya, mungkin saya menjadi orang yang berbeda, oke. Tetapi nggak nyesel lah ya, walaupun Tuhan mengajarnya, Tuhan sendiri yang mengajar saya gitu ya. Nggak ada kata terlambat ya. Nah, ayat yang ke-8 berkata seperti ini Bapak Ibu. Pada waktu itulah, perhatikan, terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera.
kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan Ia akan berkata, "Ini aku." Bapak Ibu, ya, perhatikan, mungkin kau sudah lama berdoa meminta terobosan. Mungkin kau sudah lama berdoa ya meminta sesuatu, meminta pemulihan keadaan ekonomimu, keuanganmu. Ya mungkin kau sudah lama berdoa meminta kesembuhanmu. Sekarang kita mau belajar hari ini ya dari firman Tuhan. Apa sih sesungguhnya isi hatinya Tuhan ya? Bukan berpuasa yang aku kehendaki. Ya sekali lagi, tidak berarti bahwa hari ini nggak butuh puasa, enggak ya. Kita ini melihat membaca firman itu dari semua ayat, dari semua sisi. Ya, dalam perjanjian baru, bahkan dalam perjanjian baru Tuhan Yesus berkata, jikalau engkau berdoa, jikalau engkau memberi sedekah. Perhatikan ya, nanti saya kalau waktunya cukup saya lihat di perjanjian baru bagaimana Tuhan mengajar, Tuhan Yesus sendiri mengajar. Jikalau engkau, bahkan tidak bisa dipisahkan, jikalau engkau berdoa, jikalau engkau memberi sedekah, jikalau engkau jikalau engkau berpuasa. Itu ada 3 hal yang Tuhan Yesus ajarkan. Jikalau berarti ada waktunya ketika kita berdoa, ada waktunya ketika kita memberi sedekah. Memberi sedekah ini rasa-rasanya ya tidak bisa dipisahkan dengan ibadah. Orang yang dikatakan orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan itu tidak bisa dipisahkan dengan sedekah. Nanti saya akan gali lagi dengan firman Tuhan ya, sehingga Bapak Ibu paham bahwa apa yang saya ngomong ini bukan dari saya sendiri, tetapi dari yang ngomong itu dari firman Tuhan. Jadi sedekah, puasa, berdoa itu saya rasa adalah satu kesatuan bagi orang yang ingin hidupnya sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Bahkan, oke, saya lanjut lagi di kitab Yesaya ya. Kalau enggak nanti saya loncat-loncat, Bapak Ibu nanti bingung ya. Oke, kita balik lagi ke Yesaya 58. Perhatikan, pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar. Sekarang kegelapanmu apa sih? Kegelapanmu itu apa ya? Mungkin kegelapanmu itu sakit penyakit. Mungkin kegelapanmu itu ya penjajahan ekonomi dari si jahat ya. Penjajahan hutang pihutang. Ya Tuhan berjanji pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar. Dan lukamu perhatikan akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan, perhatikan, menjadi barisan belakangmu. Luar biasa kan janji Tuhan. Kebenaran menjadi barisan depan. Kebenaran di sini yang memang kita seringkali mendengar khotbah bahwa firman Tuhan bahwa kita ini sudah diberikan hadiah kebenaran. Jadi kita nggak perlu lagi melakukan kebenaran, begitu? Enggak, Bapak Ibu ya. Kita memang sudah diberikan hadiah kebenaran. Hadiah kebenaran itu yang akan memampukan kita untuk berjalan di dalam kebenaran. Dan ketika kita berjalan di dalam kebenaran, perhatikan, itulah yang akan memastikan masa depan kita gilang gemilang. Itulah yang akan memastikan perlindungan Tuhan ada atas hidup kita. Itulah yang akan memastikan bahwa kegelapan kita itu akan sirna karena terang Tuhan akan terbit dalam hidup kita. Luar biasa kan janji Tuhan itu, Bapak Ibu. Kalau perhatikan ya apa yang saya bagikan kepada Bapak Ibu, saya ngambil dari Yesaya 58, nyambung juga kan ke Yesaya 60. Saya ngambil dari kitab Ayub yang berapa tadi yang saya bacakan, Ayub 31 ya kan. Itu nyambung juga kan ke Yesaya 58. Bagaimana Bapak Ibu bahwa firman Tuhan itu konsisten, mau diambil dari perjanjian lama, perjanjian baru, intinya sama. Nah saya berharap Bapak Ibu engkau nangkep sekarang apa sih isi hati Tuhan. Dan ketika engkau nangkep itu ya, engkau mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, engkau mencari perkenanan Tuhan, maka apa sih yang terlalu sulit bagi Tuhan?
Tidak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan. Jangan cari perkenanan bosmu. Ya bolehlah ya engkau melakukan segala sesuatu dengan tanggung jawab seperti untuk Tuhan. Ketika engkau melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bahkan di kantormu ya, dimanapun kau berada, engkau sesungguhnya sedang mencari perkenanan Tuhan. Dan upahnya itu Bapak Ibu, yang balas itu Tuhan. Mungkin saat ini bosmu itu ya tidak melihat atau menganaktirikan atau tidak menghargai apa yang kau perbuat ya. Tetapi percayalah Bapak Ibu, ketika kau melakukan segala sesuatu yang terbaik seperti untuk Tuhan, maka dari Tuhanlah datangnya upahmu. Ya bukan dari bosmu. Gak apa-apa kalau bosmu gak istilahnya tidak menghargai apa yang kau lakukan. Tetapi percayalah Tuhan itu adil. Karena itu adalah nature-nya, itu adalah pribadinya dia itu adil. Ya, kalau engkau dizolimi, engkau gimanain gitu ya sama orang lain, jangan mengambil hukum itu ke dalam tanganmu, tetapi serahkanlah kepada Tuhan. Lakukanlah bagianmu untuk mengasihi orang-orang yang membenci kamu, untuk berbuat baik kepada orang-orang yang menjahati engkau, untuk mendoakan berkat kepada orang-orang yang mengutukimu, yang mencaci makimu. Kenapa? Karena Tuhan itu adil. Upah kita itu datangnya dari Tuhan, bukan dari orang tersebut, Bapak Ibu. Oke, kita balik lagi ya. Kita sedang berbicara tentang keadilan ya. Oke, kita balik lagi. Saya mau menekankan tentang memberi, Bapak Ibu, karena ini adalah ya sesungguhnya isi hatinya Tuhan. Engkau itu tidak akan bisa berjalan dengan Roh Kudus kalau engkau itu pelit ya. Saya ini ya Bapak Ibu, kalau pelit dikit aja saya udah tahu bagaimana Roh Kudus gak suka gitu, gak suka sama saya ya. Tapi ketika saya generous, ketika saya murah hati, wah saya bisa merasakan betapa Roh Kudus itu senang sekali sama saya ya. Nah Bapak Ibu, engkau yang ingin dipenuhi, selalu dipenuhi oleh Roh Kudus ya, engkau nggak bisa berjalan dengan Roh Kudus, engkau gak bisa berjalan dalam pimpinan Roh Kudus kalau engkau pelit ya. Dan percayalah Bapak Ibu, ketika engkau taat kepada pimpinan Roh Kudus, maka dia itu tidak akan mungkin membawa engkau ke padang rumput yang gersang. Itu enggak ya, mungkin hanya untuk ngetes doang. Tetapi engkau tidak akan selama-lamanya tinggal di padang rumput yang gersang. Kalau engkau berjalan bersama dengan Roh Kudus yang lebih tahu di mana ada rumput yang hijau, sehingga engkau dan saya tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Jadi kuncinya apa sih? Kuncinya ya dengar-dengaran akan pimpinan Roh Kudus, ya kan? Kalau Roh Kudus suruh Ciara tolong orang itu, apa yang harus saya lakukan? Ya tolonglah, walaupun gak masuk akal gitu ya. Waktu itu saya sempat ngomong sama Roh Kudus, Roh Kudus, ini ibu itu kan saya gak kenal. Ibu ini yang memang selalu minta bantuan sama saya, dan saya memang selalu memberi. Tetapi makin setiap bulan kok bukan setiap bulan ya, beberapa bulan sekali dia minta tolong. Ya 2 bulan sekali, kok makin gede jumlahnya. Dan lagian ibu ini kan di gereja yang besar, masa di gereja, ya Bapak Ibu kalau saya sebutkan nama gerejanya pasti Bapak Ibu tahu ya, terkenal. Masa di gereja segede itu gak ada satupun yang bisa nolong dia? Saya juga pakai hikmat Tuhan bukan? Ya kan, sekarang saya udah pintar gitu ya, sekarang kalau mau nolong pakai hikmat Tuhan. Masa di gereja sebesar itu, ya kalau saya sebutkan pasti Bapak Ibu tahu ya gerejanya, nggak ada seorang pun yang bisa nolong dia. Dan dia itu, saya bilang sama Roh Kudus, lagi berargumen sama Roh Kudus, dia itu nggak dengar live streaming saya, dia itu cuma datang minta tolong. Coba kalau dia dengar live streaming saya setiap hari,
Nggak mungkin dia selalu stay di dalam kesusahan itu, saya bilang sama Roh Kudus. Kalau dia jadi pelaku-pelaku firman Tuhan, nggak mungkin, saya percaya nggak mungkin dia nggak perlu harus minta belas kasihan orang, saya bilang sama Roh Kudus ya. Terus akhirnya Tuhan pakai orang lain. Tuhan pakai orang lain ya, pendoa ngomong sama saya. Langsung si ibu itu udah cari kemana-mana pinjaman tetapi nggak dapat. Ya spesifik. Jadi saya tahu bahwa si ibu itu karena kebutuhannya spesifik, si pendoa ini ngasih tahu saya. Oh begitu kok, begitu orang itu, si ibu itu sudah cari pinjaman kemana-mana tetapi nggak dapat untuk kebutuhannya yang spesifik. Si pendoa ini ngasih tahu saya, jadi saya bisa langsung tahu, oh ya udah, kalau itu memang suara Tuhan ya sudah gitu ya, saya taat ya. Bukan, sekali lagi, bukan karena nggak mau ngasih, tetapi rasanya ada yang salah kalau dia bergereja di gereja yang besar, yang terkenal gitu ya. Kalau ngadain acara Natal itu luar biasa gitu ya, sampai berapa lah gitulah budgetnya, semua orang pasti tahu, Bapak Ibu pasti tahu ya. Tetapi masa ada satu jemaatnya yang kesulitan, harus cari-cari saya gitu. Dan dia itu ya jarang sekali ya, mungkin baru 2 kali gitu ikut live doa saya. Ya saya tahu kan siapa saja yang ikut dan yang gak ikut ya. Nah ya sekali lagi Bapak Ibu ya, kita harus taat sama pimpinan daripada Roh Kudus. Pimpinan dari Roh Kudus, ketika Tuhan suruh ngasih, ya ngasihlah. Jangan memegang kencang-kencang ya. Jangan memegang erat-erat. Ingat Ulangan 15 yang saya bagikan? Ulangan 15 masih ingatkah Bapak Ibu Ulangan 15? Jikalau ada salah seorang di antaramu yang miskin, salah seorang saudaramu tinggal di salah satu tempatmu yang kekurangan ya, janganlah engkau menggenggam erat-erat mohon maaf, terhadap saudaramu yang miskin itu, tetapi engkau harus memberi dengan limpahnya ya, apa yang dia butuhkan menurut keperluannya. Karena itulah Tuhan akan memberkati engkau di dalam segala pekerjaanmu dan usahamu. Ya Bapak Ibu, banyak yang datang kepada saya minta didoakan untuk pergumulan keuangannya, untuk terobosan ekonominya, minta berkat Tuhan. Ya memang ya Bapak Ibu, darah Yesus di atas kayu salib sudah menghapuskan setiap kutuk dosa kita, sudah membayar setiap harga daripada berkat kita. Ya memang itu iya dan amin. Dan ketika saya berdoa, saya minta darah Yesus yang menghancurkan, mematahkan setiap kutuk dosa. Perhatikan kutuk dosa apa? Biasanya kalau langit tembaga itu kutuk dosa penyembahan berhala, penyembahan uang ya. Ya biasanya ya. Atau mungkin karena kalaupun nggak seperti itu, mungkin ada warisan kutuk dari nenek moyang, ya itu bisa dihancurkan, dipatahkan langsung ya, dan nggak mustahil saat itu ya ada kuasa Tuhan yang membuka jalan berkat Bapak Ibu ya. Nah tetapi Bapak Ibu, sekali lagi kita ini sudah menerima kebenaran supaya apa? Supaya kita dimampukan untuk berjalan di dalam kebenaran. Ya tadi saya baca komentar bagaimana dengan orang yang malas. Bapak Ibu, kita itu jangan hanya menekankan satu firman. Saya itu paling gak suka, saya ini ya menghormati setiap firman Tuhan di dalam Alkitab. Pernah dengar firman Tuhan yang berkata, jikalau ia tidak mau bekerja, janganlah ia makan ya. Orang yang malas janganlah ia makan. Nah ini juga kita harus pegang juga. Jangan hanya menekankan satu bagian firman Tuhan. Cuman kali ini saya sedang membahas tentang orang yang takut akan Tuhan itu ciri-cirinya
mereka suka memberi ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan salah paham, saya menghormati seluruh firman Tuhan, bahkan saya nggak suka kalau ada orang yang hanya menekankan satu bagian tetapi melupakan bagian yang lain. Bagi saya itu nggak tepat ya. Firman Tuhan itu semuanya menjadi sebuah kesatuan yang kita harus pegang. Bahkan Bapak Ibu kalau pernah dengar saya membagikan bagaimana orang-orang dunia bisa diberkati Tuhan secara luar biasa. Kenapa? Walaupun mereka tidak kenal Tuhan. Ya karena ya banyak yang terjadi, mereka lebih ngerti dan lebih melakukan firman Tuhan walaupun mereka tidak kenal Tuhan Yesus. Mereka tahu bagaimana caranya menerapkan integritas dalam bisnis. Tahu kan Bapak Ibu integritas? Jadi orang kalau mau beli, orang mau berhubungan bisnis dengan mereka, mereka percaya. Kenapa? Karena brand ini istilahnya atau merek ini bisa dipercaya, memiliki kualitas yang baik. Sedangkan anak-anak Tuhan ya yang ngaku-ngakunya percaya Tuhan, mungkin kita ini cuman, mohon maaf ya, bukan Bapak Ibu tetapi orang-orang di luar sana mungkin ya, mengaku percaya Tuhan Yesus tetapi pekerjaannya itu asal-asalan. Ya saya juga mengalami hal seperti itu ya. Kita meng-hire orang untuk perbaikan rumah. Orang ini adalah orang yang luar biasa, di gerejanya begini Bapak Ibu, di gerejanya begini ya. Tetapi pekerjaannya nipeng sana nipeng sini. Tahu kan Bapak Ibu, nipeng sana nipeng sini ya. Dia kasih harga yang melambung, yang selangit gitu dibandingkan harga pasaran di luar, tetapi kualitasnya amburadul. Nah Bapak Ibu ya, apakah kita akan pakai orang seperti ini lagi untuk memperbaiki rumah? Iya enggak lah ya. Meskipun dia orang percaya, meskipun di gerejanya begini, tetapi kalau kelakuannya seperti itu, ya enggak mungkin lah saya akan meng-hire dia lagi ya kan. Tetapi belajar dari orang-orang, bahkan orang-orang dunia yang bagaimana mereka diberkati Tuhan luar biasa. Ya, perusahaan-perusahaan besar, kenapa orang percaya dengan mereka walaupun mereka nggak kenal Tuhan Yesus, tetapi mereka melakukan firman Tuhan. Mereka tahu bagaimana memberikan standar yang baik kepada konsumen, bagaimana untuk memanjakan konsumen. Ya kan, itu kan prinsip Alkitab yang mereka lakukan. Apapun yang kau ingin orang lain perbuat untukmu, perbuatlah itu kepada mereka. Itu kan prinsip daripada firman Tuhan. Yang gak heran mereka diberkati. Karena Bapak Ibu, orang-orang yang diberkati Tuhan itu bukan yang ngaku-ngaku percaya Tuhan Yesus, tetapi mereka yang menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, bukan? Oke, sebetulnya saya masih mau membahas banyak ya dari firman Tuhan tentang keadilan, tentang kebenaran, tentang kemurahan hati ini ya. Tetapi sudah pukul 5:01, jadi saya harus akhiri di sini. Sebetulnya masih banyak yang saya mau bagikan supaya Bapak Ibu, supaya kita semua melek apa sih isi hati Tuhan, apa sih yang sesungguhnya Tuhan mau daripada kita, bagaimana sih caranya supaya kita mendapatkan perkenanan Tuhan. Ya kan, kuncinya di situ ya kan. Kalau Tuhan berkenan dengan hidupmu, dengan hidupku, apa sih yang gak mungkin, ya kan? Apa sih yang gak mungkin? Ya Bapak Ibu ya, engkau dan saya harus selalu mengucap syukur ya. Jangan minta belas kasihan orang, tetapi cari perkenanannya Tuhan. Kalau Tuhan berkenan dengan hidupmu, Tuhan sanggup membukakan tingkap-tingkap langitnya dan membalikan keadaanmu ya. Waktu saya susah, waktu saya digembleng sama Tuhan itu, saya sama sekali gak ngomong Bapak Ibu. Sekali lagi ya, bukan karena saya lebih baik daripada Bapak Ibu, enggak sama sekali. Saya menyaksikan ini untuk supaya menekankan bahwa firman Tuhan itu ya dan amin, bahwa apabila orang itu sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan, Tuhan terlebih sanggup untuk membalikan keadaanmu
Ya, waktu saya susahnya minta ampun itu, bahkan kakak saya yang paling dekat pun dia nggak tahu bahwa saya susah. Suami saya yang paling dekat pun dia nggak tahu saya susah. Ya, suami saya waktu itu ya di Indonesia, saya di Australia. Suami saya yang paling dekat pun nggak tahu saya susah ya. Nah, saya cuman apa yang saya lakukan tiap hari nangisnya sama Tuhan. Tetapi Bapak Ibu perhatikan betapa Tuhan itu luar biasa. Di masa-masa susah saya, bahkan Tuhan itu memberikan apa yang saya impi-impikan. Bahkan ketika saya nggak punya penghasilan, setelah saya lihat sekarang, ternyata pada saat bisnis saya kolaps, saya nggak punya penghasilan pun ya. Kalau selidik punya selidik, ternyata saham saya yang saya lupakan itu, yang saya sudah tinggalkan semua untuk cari Tuhan. Saham saya saja yang saya lupakan. Pada tahun-tahun di mana saya mengalami kesulitan itu, kalau dihitung-hitung mungkin bisa gaji per tahunnya orang yang kerja rata-rata di situ ya, di kota saya gitu. Betapa luar biasanya Tuhan itu kan. Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu tidak akan pernah lalai menepati janji-janjinya. Sekali lagi kitanya yang harus mau menyelaraskan hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Maka firman Tuhan sendirilah yang akan membela engkau, yang akan membukakan jalan bagi engkau, yang akan memastikan bahwa engkau tidak akan tetap ada di padang gurun yang sama, yang akan memastikan jalanmu itu terang benderang. Ya, Bapak Ibu kalau nggak percaya, mari sama-sama lakukan firman Tuhan dan kau akan melihat bagaimana Tuhan itu setia terhadap janji-janjinya. Mari kita berdoa. Roh Kudus, terima kasih Engkau yang sudah mengajar, Engkau yang sudah berbicara, Engkau yang sudah menerangi mata hati kami dengan kebenaran firman-Mu. Bapa di surga, ampunilah kami kalau mungkin selama ini kami mengaku bahwa kami adalah orang yang beribadah kepada Tuhan. Kami mengaku bahwa kami mengasihi Tuhan, tetapi dalam perbuatan kami sesungguhnya kami lebih percaya kepada apa yang kelihatan. Sesungguhnya seringkali kami lebih percaya kepada diri kami sendiri dibandingkan kami percaya kepada Engkau. Sesungguhnya kami lebih mengasihi mungkin uang kami dibandingkan kami mengasihi firman-Mu, dibandingkan kami mengasihi firman Tuhan, menghormati firman Tuhan. Seringkali kami jatuh di dalam dosa pelit ini. Ya Tuhan, kami tidak sanggup keluar dari dosa ini kecuali kalau Engkau yang menolong kami. Roh Kudus, tolong kami. Belas kasihan-Mu Tuhan turun atas kami. Saat ini saya berdoa, darah Yesus yang menghancurkan, mematahkan setiap belenggu-belenggu penyembahan-penyembahan uang, hancur patah atas hidup kami. Semua belenggu-belenggu kutuk dosa atas hidup kami, kutuk langit tembaga, kutuk hutang pihutang, kutuk masa depan sudah hancur, sudah patah atas hidup kami dalam nama Tuhan Yesus. Setiap roh-roh kutuk yang menghalangi berkat-berkat-Mu saat ini aku usir keluar dari anak-anak Tuhan yang ada di live streaming ini dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini engkau sudah bebas. Saya akan berdoa doa berkat, terbukalah tingkap-tingkap langit dan dicurahkanlah berkat Tuhan atas hidupmu hingga berkelimpahan. Atas hidupmu, atas rumah tanggamu, atas keluargamu, atas anak cucumu, atas studi-studimu, atas pekerjaanmu, atas usahamu, atas toko-tokomu,
atas sawah ladangmu diberkati Tuhan berlimpah-limpah sehingga engkau menjadi berkat dimanapun engkau ditempatkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Saat ini saya akan berdoa bagi Bapak Ibu yang sedang sakit. Roh Kudus, terima kasih Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Hamba-Mu mohon, datanglah, lawatlah setiap kekasih-kekasih-Mu ya Tuhan yang ada di live streaming ini, dimanapun mereka berada. Roh Kudus, datanglah, jamahlah setiap kami, lawatlah setiap kami, setiap keberadaan kami Engkau yang terlebih tahu, setiap kekhawatiran, setiap kecemasan saat ini tercabut keluar dalam nama Tuhan Yesus ya Bapak Ibu ya. Mengucap syukurlah ya, mengucap syukur. Saya merasakan ada Bapak Ibu ya yang kenapa engkau terus menerus dibelenggu oleh ya penjajahan si jahat itu, karena engkau ya keluh kesahmu itu yang membuat engkau setuju dengan si jahat, dengan rancangan si jahat dalam hidupmu, yang membuat engkau tidak bisa melihat terobosan dari Tuhan, pertolongan dari Tuhan ya. Jangan setuju dengan keadaanmu, tetapi ucapkanlah syukur, ucapkanlah syukur. Terima kasih Roh Kudus, Engkau yang sudah menjamah setiap kami, melawat setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, segala roh sakit, penyakit, roh kelemahan tubuh, roh kutuk, saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini saya lepaskan kasih Tuhan, sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan mengalir memenuhi hati dan pikiranmu dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, urapanmu turun atas setiap kekasih-kekasih Tuhan yang ada di live streaming ini. Dari ujung kepala sampai ujung kaki diurapi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, engkau yang sakit kepala saat ini, jadilah bebas. Kepalamu enggak berat lagi dalam nama Tuhan Yesus. Sakit di kepalamu sembuh sekarang. Mengalir kuasa Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Bapak Ibu yang sakit sendi-sendi tubuh ya, yang sakit lutut, yang sakit pinggang, pinggul, yang sakit kaki, yang kebas-kebas di tangan, saya berdoa darah Yesus yang sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh, jiwa, rohmu. Bapak Ibu lepaskan dulu pengampunan ya, lepaskan pengampunan supaya itu tidak menghalangi kuasa Tuhan. Saat ini saya lepaskan kuasa Tuhan mengalir, menjamah Bapak Ibu semua. Peredaran darahmu lancar, peredaran darahmu lancar sekarang. Roh jahat yang menempel di tubuhmu saya cabut keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Roh negatif thinking juga keluar sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Roh kekhawatiran, kecemasan keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan mengalir sekarang, mengalir di seluruh sendi-sendi tubuhmu. Sekarang yang sakit jadilah sembuh. Tulang-tulangmu sembuh, sakit di pinggangmu, di pinggul sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang sakit vertigo, sekarang saya cabut keluar vertigo dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah bebas, sembuh sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Ya, sakit di pergelangan tangan, pergelangan kaki sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kebas-kebasmu hilang sekarang. Peredaran darahmu sudah lancar, asam lambungmu normal. Dalam nama Tuhan Yesus, mengalir kuasa Tuhan atas Bapak Ibu semua. Mengalir lebih lagi Roh Kudus. Hamba-Mu berdoa, Roh Kudus datanglah, jamahlah lebih lagi atas umat-Mu di tempat ini dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih untuk jamahan-Mu.
Terima kasih untuk lawatanmu. Saya berdoa untuk Bapak Ibu yang sakit tumor, yang sakit kanker. Saya kutuki sel-sel tumor dan sel-sel kanker sampai ke akar-akarnya mati. Dalam nama Tuhan Yesus saya cabut keluar semua. Saya buang ke tubir laut sekarang juga dalam nama Tuhan Yesus. Atas otoritas firman Tuhan saya perintahkan sekarang tercabut keluar semua sel-sel tumor dan sel-sel kanker. Keluar semua dari tubuh Bapak Ibu semua dalam nama Tuhan Yesus. Negatif kanker, negatif tumor dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi atas Bapak Ibu semua dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang sakit stroke, saya berdoa Bapak Ibu, kalau ada dosa-dosa yang belum dibereskan di hadapan Tuhan, bereskan itu terlebih dahulu di hadapan Tuhan. Ada kekecewaan, ada kemarahan, bereskan dulu itu di hadapan Tuhan, supaya itu jangan menghalangi kesembuhan daripada Tuhan, ya. Bereskan, minta ampun di hadapan Tuhan. Oh, puji Tuhan ya, untuk Karovina sudah dicabut ventilator ya, puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Oh ya, kemarin yang minta doa Ibu Ayang itu ya, masih ingat Ibu Ayang? Ibu Ayang adakah di sini? Yang minta pelepasan ya, puji Tuhan ya, sudah dilepaskan dan sakitnya, gatal-gatalnya langsung hilang ya. Itu ada kesaksiannya di stories TikTok saya. Puji Tuhan ya, udah dilepaskan. Nah, itu tadi Bapak Ibu ya, bukan kuasa Tuhan yang kurang dahsyat. Waktu saya doakan di sini di live ini, dia udah nonton, kata Kakak Orlando ya. Dia tidak merasakan apa-apa, bukan? Nah, itu tadi makanya saya bilang ya, Bapak Ibu, kalau ada dosa-dosa yang belum dibereskan di hadapan Tuhan, ya bereskan saat ini supaya tidak ada sesuatu pun yang menghalangi kuasa Tuhan, karena kuasa Tuhan itu real ya. Kalau ada hal-hal yang misalnya ada kepahitan, mungkin ada kekecewaan, ada kemarahan, bereskan semuanya itu supaya berkat Tuhan itu atas hidupmu dan kesembuhan atas hidupmu itu jangan sampai terhalang, ya kan? Ya, saya berdoa lagi ya untuk yang sakit stroke. Saya lepaskan kasih Tuhan sekarang mengalir atas Bapak Ibu. Belas kasihan Tuhan turun. Belas kasihan Tuhan turun atas Bapak Ibu semua. Belas kasihan Tuhan turun ya. Saya lepaskan kuasa Tuhan sekarang mengalir, menjamah semua sel-sel jaringan dalam tubuhnya Bapak Ibu, menyembuhkan yang sakit, yang sel-sel syaraf yang sudah mati, jaringan bahkan organ tubuh yang sudah tidak berfungsi, sekarang dijamah oleh kasih Tuhan, dijamah oleh kuasa Tuhan, mengalir, jadilah engkau bebas, sekarang bebas, kesembuhan terjadi, organ-organ tubuhmu semuanya berfungsi dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan tergenapi dalam tubuhnya Bapak Ibu ya, dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus, lawatlah, jamahlah setiap Bapak Ibu, setiap kekasih-kekasih Tuhan yang ada di live streaming ini, yang udah lama gak bisa jalan ya. Dengan iman kau bangkit berdiri, dengan iman kau bangkit berdiri, terima kesembuhan ini ya. Ingat sebelumnya, lepaskan dulu pengampunan ya, datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, maka tidak ada yang mustahil. Saat ini juga engkau bisa jalan lagi dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu, saya percaya engkau sudah diberkati Tuhan oleh firman Tuhan dan engkau sudah dilawat oleh kuasa Tuhan, kesembuhan sudah terjadi, puji Tuhan. Saya berdoa juga khusus untuk Karovina. Terima kasih Tuhan Yesus, engkau baik, engkau teramat baik, engkau yang sudah menjamah, engkau yang sudah membebaskan, engkau yang sudah mengembalikan rohnya kembali
kepada Ibu Rovina, dan Engkau yang sudah menyembuhkan dia. Saat ini kami semua yang ada di live streaming ini sepakat memohon atas Kak Rovina atau Ibu Rovina, memohon saat ini kepadamu ya Bapa di surga. Kami sepakat semua yang ada di live streaming ini, ada tertulis 2-3 orang sepakat meminta apapun juga, maka hal itu akan diberikan kepada kami. Oleh sebab itu kami sepakat memohon kasih belas kasihan-Mu atas Ibu Rovina. Saat ini kasih Tuhan mengalir menjamah Ibu Rovina. Saat ini jadilah pulih, jadilah siuman sekarang sadar kembali dalam nama Tuhan Yesus. Kesadarannya pulih dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini saya lepaskan kuasa Tuhan mengalir menjamah Ibu Rovina sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Semua sel-sel syaraf bahkan di otaknya semuanya kembali berfungsi dengan normal. Yang sel-sel syaraf yang mati dihidupkan kembali sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Setiap organnya berfungsi dengan baik dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang kesadarannya pulih dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus. Kau sudah mendengar doa-doa kami mengucapkan syukur dan terima kasih. Oke Bapak Ibu, mari kita naikkan satu pujian. Ada titipan pujian dari Kakak Vivi. Ya Kakak Vivi, walaupun orangnya nggak ada di sini, pujiannya tetap ada ya. Mari kita lihat ya, titipan pujiannya apa sih? Oh, kasihnya seperti sungai. Mari kita naikkan pujian ini. Sebetulnya nggak ada di iTunes saya ya. Coba kita cari di YouTube-nya ya. Tapi YouTube-nya itu ada iklan, nggak apa-apa lah ya Bapak Ibu. Kasihnya seperti sungai. Nggak apa-apa ya, ada iklan sedikit ya. Oke, mudah-mudahan nggak ada iklan ya. Kalau YouTube suka ada iklan. Nah, Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku. ayo Bapak Ibu kita bergoyang. Ayo Bu Esther, kita bergoyang. Damainya seperti sungai, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Damainya seperti sungai di hatiku. Roh Kudus, biarlah sukacitamu mengalir saat ini. Damai sejahtera mengalir menjamah setiap kekasih-kekasih Tuhan yang ada di live ini. Segala beban berat aku cabut keluar, semua roh depresi aku usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Saya lepaskan sungai kasih Tuhan mengalir, sukacita Tuhan mengalir dalam nama Tuhan. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Berkatnya seperti sungai di hatiku.
sukacita Bapak Ibu. Saya percaya ada sukacita ya. Kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kuasanya seperti sungai di hatiku, kuasanya seperti sungai di hatiku. Haleluya, puji Tuhan. Kak Vivinya nggak ada di sini nih ya. Dia ngasih lagu. Oke, saya rasa sudah ya. Wah, lagunya ini luar biasa. Datanglah Tuhan. Oke, saya rasa sudah cukup ya. Bapak Ibu, ada yang mau didoakan secara khusus? Boleh klik tombol tamu. Saya memberi kesempatan bagi Bapak Ibu yang mau didoakan secara khusus. Marilah kita nyanyi pujian lagi ya. Kalau begitu. Ada request kah? Terima kasih juga Bu Eli untuk kebersamaannya. Tak satu pun, ini lagu kesukaannya Pak Robin. Boleh, hayulah kita nyanyi tak satu pun ya. Tak satu pun, tak satu pun. Ini juga lagu kesukaan saya kok. Tiada satu pun seperti kau. Bapak Ibu yang sakit boleh tulis di komentar dan klik tombol tamu, saya akan undang naik ke atas ya. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku? Kelaparan ketelanjangan, tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku? Aniayakan penderitaan, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Ya Bapak Ibu yang mau didoakan secara khusus yang sakit, boleh tulis di komentar. Pergumulan kami Saya akan mengundang dari atas ya. yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku? Sakit penyakit cobaan, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang
Kau sahabat yang sejati, dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau Yesus, sahabatku. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Aniayakah penderitaan duka, tak satu pun, tak satu pun, tak satu pun yang dapat pisahkan dari kasih-Mu, Yesus. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan Yesus Roh Kudus, segala puji hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Hamba mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu, untuk segala perkenanan-Mu, untuk perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Kami mengucap syukur karena Engkau baik, Kau sungguh baik. Berkat-Mu Kau sediakan bagi setiap kami. Bahkan dikatakan ya Bapak Ibu, setiap hari ada berkat Tuhan bagi kita. Setiap hari Dia menanggung bagi kita di kitab Mazmur ya. Tuhan Yesus itu luar biasa dahsyat. Nah, kalau mungkin Anda belum menerima berkat itu, ada yang tersendat Bapak Ibu ya. Karena kata firman Tuhan, setiap hari Dia menanggung bagi kita, kalau dalam versi bahasa Indonesianya ya. Tetapi dalam versi New King James Version-nya itu setiap hari ya Dia memberkati kita. Oke, saya tidak akan berkhotbah lagi ya karena sudah pukul 5.30. Nanti ya besok-besok saya kupas itu ya. Oke, saya rasa sudah cukup ya. Semuanya sudah sehat. Bu Esther ya. Puji Tuhan, terima kasih kebersamaannya Kakak Ofelia, Kakak Lubiuseni, Ibu Roberta. Ya, shalom Ibu Roberta, ya Kakak Orlando, Kakak User, apa ya tadi ya, Bapak Robin, Ibu Vera, Kakak Feby, Kakak Wirawati, semangat. Kakak Lubiuseni, Kakak Alosius, Kakak siapa namanya saya jadi lupa, Kakak JS91 kemarin kan kita doakan ya, namanya siapa, Yuspin, Ibu Yuspin ya, shalom semuanya. Kakak Dewi, semangat. Oh puji Tuhan, terima kasih untuk 135K, terima kasih dukungannya Bapak Ibu ya. Untuk Ibu Nani, untuk Ibu Susana, semangat semuanya. Untuk Ibu Wirawati, semangat dan sampai jumpa besok pukul 4 pagi. Ya, ada Meliana, ada Ibu Linda, doa air. Oke, mari kita berdoa ya. Terakhir kita doa air, Bapak Ibu dan minyak kalau Bapak Ibu mau. Saya kasih kesempatan untuk mengambil terlebih dahulu ya. Saya akan berdoa untuk air minum dan minyak. Mari kita angkat air minum ini ya di tangan Bapak Ibu. Kita angkat, kita berkata kepada Tuhan sekarang ya. Bapak di surga, air ini adalah air minum biasa dan minyak yang ada di tangan kami ini adalah minyak biasa. Tetapi saat ini disucikan, dikuduskan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sehingga air minum biasa dan minyak biasa ini menjadi air dan minyak yang dikhususkan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ajaib, tanda-tanda yang heran. Ketika air minum ini diminum, ketika minyak ini dioleskan, maka pekerjaan-pekerjaan si jahat hancur, patah, kuasa-kuasa jahat lenyap, roh-roh jahat lari, dan kesembuhan terjadi. Bahkan ada berkat Tuhan tercurah dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Nah, Bapak Ibu bisa minum di dalam nama Tuhan Yesus dengan iman ya. Ucapkan apa yang kau ingin terjadi dengan iman sambil meminum air dan sambil mengoleskan minyak tersebut. Minyak
Ini hanya, maksud saya, untuk minyak itu hanya dioleskan untuk bagian luar, bukan untuk diminum. Air minum ini ya Bapak Ibu bisa minum. Oke, kalau begitu terima kasih Bu Esther untuk kebersamaannya. Ya, sampai jumpa besok pagi. Shalom semuanya. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus mengasihi Bapak Ibu semua.